Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam akal sehat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar dan menilai secara utuh, bukan berdasarkan potongan narasi, apalagi asumsi. Belakangan ini beredar pernyataan dari Ahmad Kozinuddin, kuasa hukum Roy Panci Suryo CS, yang menyebut telah mengajukan uji laboratorium forensik independen dengan mengusulkan BRIN dan Laboratorium Universitas Indonesia. Pernyataan ini terdengar serius, ilmiah, dan seolah menjanjikan jawaban yang objektif. Namun sebelum kita masuk ke tanggapan dan analisis, saya ingin mengajak Anda semua menyimak langsung pernyataan beliau agar tidak ada yang dipelintir dan tidak ada yang dipotong. Silakan kita dengarkan bersama cuplikan wawancara Ahmad Kozinuddin berikut ini. Dan setelah itu, baru kita bahas secara jernih, tenang, dan proporsional. Telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada dua institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, Badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Secara pribadi, saya melihat pernyataan Ahmad Kozinuddin ini tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai kuasa hukum Roy Panci Suryo CS. Itu penting ditegaskan sejak awal agar publik tidak salah memahami. Ini bukan suara netral, ini suara pembelaan. Mengajukan uji laboratorium forensik independen tentu sah secara hukum. Tidak ada yang melarang, tapi di titik ini saya justru melihat ada pergeseran fokus dari substansi hukum ke permainan narasi. Istilah uji independen, BRIN dan UI terdengar sangat ilmiah, sangat meyakinkan. Bahkan bagi sebagian publik awam seolah-olah itu sudah merupakan jawaban final. Padahal dalam hukum acara pidana tidak sesederhana itu. Independensi dalam hukum bukan ditentukan oleh siapa yang ditunjuk, melainkan oleh siapa yang berwenang menunjuk. Dan kewenangan itu bukan ada di tangan tersangka atau kuasa hukumnya, melainkan di tangan penyidik, lalu diuji oleh hakim. Di sini letak persoalannya, ketika narasi uji independen lebih dulu dilempar ke media, sebelum ada keputusan resmi dari penyidik. Yang terjadi bukan penguatan hukum, tapi pembentukan opini publik. Seolah-olah kalau permintaan itu tidak dikabulkan, maka aparat dianggap tidak transparan. Ini logika yang menurut saya berbahaya, karena kalau logika ini diterima, ke depan setiap tersangka bisa menunjuk lembaga sendiri, mengklaim hasil sendiri, lalu menekan aparat dan pengadilan lewat opini. Kalau begitu, untuk apa ada sistem peradilan? Saya juga melihat satu hal lain yang janggal, timing. Kenapa wacana ini baru digencarkan sekarang, ketika proses hukum sudah berjalan, gelar perkara sudah dilakukan, dan status hukum sudah jelas? Kalau memang tujuan utamanya mencari kebenaran ilmiah, bukankah langkah itu lebih logis dilakukan sejak awal, sebelum perkara berkembang sejauh ini? Pertanyaan ini penting karena dari sini publik bisa menilai ini upaya klarifikasi atau upaya penyelamatan posisi hukum. Dan perlu diingat, BRIN dan UI adalah lembaga terhormat, tapi mereka bukan lembaga penegak hukum. Mereka tidak bisa dan tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk membatalkan proses pidana yang sah. Tanpa prosedur resmi, hasil apapun dari sana tetap akan kembali ke satu titik, dinilai oleh hakim, bukan oleh data. Maka secara pribadi saya melihat pernyataan ini lebih tepat dibaca sebagai strategi komunikasi hukum, bukan terobosan hukum. Sah tapi tidak menentukan. Keras di media tapi belum tentu kuat di persidangan. Pada akhirnya saya berpendapat begini, kalau memang yakin, buktikan di pengadilan. Kalau memang ilmiah, uji lewat prosedur resmi. Kalau memang benar, tidak perlu mendahului putusan hakim dengan narasi besar-besaran di ruang publik. Karena di negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang,
tapi oleh siapa yang paling patuh pada aturan main. Sebagai penutup, mari kita kembalikan persoalan ini ke jalurnya. Biarlah hukum berjalan sesuai prosedur, dan biarlah kebenaran diuji di ruang sidang, bukan di ruang opini. Kita jaga akal sehat, kita hormati proses hukum, dan kita hindari kegaduhan yang tidak perlu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.